kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar ya. Nah, kalau tadi kalian sudah belajar IPA, sekarang kita belajar IPS ya. Sama di buku kita hari ini kita juga menggunakan buku 5I ya, karena kemarin sudah terakhir kita membahas tentang pemanfaatan dari kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita ya, di buku 5H, dan itu adalah pertemuan kita yang terakhir. Dan untuk hari ini untuk pelajaran IPS juga menggunakan buku 5I ya. Silahkan buka buku kamu halaman 16. Kita akan mempelajari tentang letak astronomis suatu daerah. Sebelumnya ya, kita sudah pernah mempelajari ini waktu di semester 1 ya. Dimana hari ini kita akan lebih memperjelas dan mengupas lagi apa aja tentang letak astronomis suatu daerah. Jika kita membuka sebuah peta ya, kita sering sekali melihat gambaran sebuah tulisan yang ada di bagian peta ya. Yang sering kita lihat adalah misalnya ada LU, ada LS, kemudian ada BT, kemudian ada BB ya. Nah, singkatan-singkatan itu sering kita lihat dan ada beberapa angka di sana ya. Nah, untuk melihat lebih jauh pemahamannya, kalau kita melihat di suatu peta tertulis ataupun terlihat dan tergambar di sana ya, bahwa suatu letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur ya. Nah, makanya itu di suatu peta ada tulisan LS, ada LU dan lainnya, itu sebagai penentu letak dari astronomis suatu daerah. Dan yang paling kita tahu dan paling kita ingat adalah letak dari astronomis Indonesia, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan ya, dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu letak astronomis dari bangsa Indonesia. Untuk lebih mengetahui apa makna ataupun apa arti dari garis lintang ataupun garis bujur yang terdapat pada letak astronomis suatu daerah. Garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal ya, ataupun memanjang ke samping ya. Sedangkan kalau dia garis lintang itu berada tepat di tengah-tengah dan membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, untuk garis lintang yang berada di atas garis khatulistiwa itu disebut garis lintang utara. Sedangkan kalau dia berada di bawah garis khatulistiwa maka dia dikatakan sebagai lintang selatan. Nah, kalau untuk garis bujur ya, garis bujur itu adalah garis hayal yang membentang secara vertikal atau lurus dari atas ke bawah. Dan garis bujur ini pun terbagi menjadi dua, ada bujur barat dan juga ada bujur timur. Nah, jadi bila kalian ingin melihat bagaimana posisi ataupun letak dari setiap garis yang terdapat pada peta ataupun terdapat pada globe ya, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Nah, di gambar ini bisa kalian lihat beberapa garis lintang, kemudian garis bujur, kemudian garis khatulistiwa ya, dimana di sana garis khatulistiwa itu adalah 0 derajat, kemudian ada garis lintang selatan dan juga ada garis bujur barat ya. Dan kita ketahui karena terbagi menjadi dua bagian ya, ada yang namanya kutub utara dan ada yang namanya kutub selatan. Oke, untuk latihan kamu di rumah silakan buka buku kamu halaman 21. Di sana ada soal nomor 1 ya. Pada tugas ini setiap provinsi di Indonesia memiliki letak astronomis yang berbeda. Jadi tugas kamu adalah mencari wilayah yang ada di Indonesia, kemudian kamu carilah letak astronomisnya ya. Nanti kalian tuliskan garis bujurnya berapa, kemudian garis lintangnya berapa, kemudian nama wilayahnya itu apa. Cukup kalian mencari 3 wilayah yang ada di Indonesia ya. Silahkan dikerjakan di buku latihan kamu dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya, tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita, dengan selalu menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dan sampai jumpa.